Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tidur kembali menemani istirahat Anda dengan cerita-cerita horor dan menarik yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, dan pastinya membuat tidur kalian lebih sehat. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun cerita dari Menjelang Tidur, karena Menjelang Tidur akan menceritakan hal-hal horor yang akan membuat kalian takut. Selamat mendengarkan. Di lantai 2 perpustakaan kampusku. Buku adalah jendela dunia. Membaca buku membuat kita tahu apa saja yang ada di dunia ini. Sebagai mahasiswa, aku memang mewajibkan diriku untuk terus membaca. Bukan hanya soal mengerjakan tugas kuliah, tetapi ini masa meningkatkan pengetahuan diri untuk menuju pribadi yang sukses. Pada suatu siang, aku pergi ke perpustakaan kampus sendirian. Siang itu, perpustakaan yang kukunjungi tampak sepi pengunjung. Biasanya, perpustakaan akan ramai pada pagi hari sampai jam istirahat makan siang. Setelah itu, perpustakaan memang tidak begitu dikunjungi mahasiswa, apalagi di lantai 2, yang mana hanya terdapat buku-buku filsafat dan teori-teori logika yang bakal membuat kepala pening ketika membacanya. Aku pun memasuki perpustakaan itu, menunjukkan tanda anggota kepada petugas perpustakaan, lalu meletakkan tasku di tempat yang telah disediakan. Setelah itu, aku segera naik tangga menuju lantai 2. Sesampainya di lantai 2, suasana begitu sunyi. Aku melihat-lihat siapa tahu ada orang lain yang telah tiba lebih dulu di ruangan itu, tetapi tidak tampak seorang pun. Petugas perpustakaan yang biasa duduk di meja dekat pintu masuk juga tidak ada di sana. Tidak ada manusia lain selain aku. Senyap sekali. Sesampainya di lantai 2, suasana begitu sunyi. Aku melihat-lihat siapa tahu ada orang lain yang telah lebih dulu tiba di ruangan itu, tetapi tidak tampak seorang pun. Petugas perpustakaan yang biasa duduk di meja dekat pintu masuk juga tidak ada di sana. Tidak ada manusia lain selain aku. Senyap sekali. Aku mulai melihat-lihat buku, mencari mana judul yang menarik untuk dibaca atau yang mungkin bisa kupinjam untuk dibaca di rumah. Aku menelusuri satu buku ke buku yang lain. Aku pun sampai di sebuah rak yang salah satu ruasnya tidak dipenuhi buku, sehingga aku bisa melihat ke sisi di balik rak. Dari ruang kosong itu, aku melihat sekilas di seberang seperti ada bayangan putih berjalan melintas. Mataku mencoba mengejar bayangan itu, siapa tahu ada orang lain di lantai 2 ini selain aku. Namun nihil, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu selain aku. Hanya halusinasiku saja, pikirku. Aku pun kembali menelusuri buku-buku di ruangan itu. Aku melihat buku Poetiksnya Aristoteles, mengambilnya dan membawanya ke salah satu meja baca. Aku duduk sambil terus menatap lembar demi lembar buku itu. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa tidak begitu nyaman di ruangan itu. Suasana seakan lebih dingin dan lebih sunyi sehingga terasa mencekam. Aku merasakan ada ketakutan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku mencoba mengusir ketakutanku dengan terus berkonsentrasi membaca. Tiba-tiba, aku merasa ada sebuah bayangan berkelebat di depanku. Cukup dekat,
Jaraknya hanya sekitar 1 meter dari tempatku duduk. Tetapi ketika mendongakkan kepala, tidak ada siapa-siapa di depanku. Bulu kudukku merinding, darah seperti berhenti mengalir. Sejenak aku terdiam menenangkan diri. Lalu aku menengok memastikan bahwa petugas perpustakaan sudah kembali ke tempat duduknya. Tetapi tidak ada petugas di sana. Masih sama seperti ketika aku datang tadi. Aku minum dari botol yang aku bawa untuk menenangkan diri. Tidak ada apa-apa, kataku meyakinkan diri sendiri. Setelah agak tenang, aku melanjutkan membaca. Tetapi perasaanku terganggu lagi. Ketakutan menyelimutiku kembali. Udara di sekitarku terasa semakin mencekam. Akhirnya, aku memutuskan untuk meminjam buku itu untuk kubaca di rumah saja. Aku kemudian berjalan melewati rak-rak buku yang memanjang. Ketika hampir sampai di rak terakhir, mataku kembali menangkap sesuatu. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tanpa berpikir, aku berteriak sekuat tenaga. Pocong! Pocong itu bersandar di rak terakhir yang berada tepat di depan mukaku. Mata merahnya tampak begitu kontras di wajahnya yang berwarna pucat. Ia mendekat. Aku tak bisa bicara lagi. Akhirnya aku beranikan diri berlari sekencang-kencangnya keluar ruangan perpustakaan itu. Dengan tergesa-gesa, aku langsung menuju lantai bawah. Pak, tolong saya. Di sana ada pocong, Pak, kataku kepada petugas perpustakaan pertama yang kutemui sambil menunjukkan lantai 2. Tapi tiba-tiba petugas itu pun menjadi pocong. Aku pun berlari tak tentu arah. Siapapun yang kudekati berubah jadi pocong. Aku ketakutan sekali, sampai akhirnya aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dan ketika sadar, seorang petugas perpustakaan sedang meminyaki pelipisku. Satu petugas lain tampak memijat bagian antara ibu jari dan telunjuk di tangan kananku. Meski begitu, badanku masih terasa dingin dan tubuhku masih gemetaran. Rupanya bayang-bayang pocong itu tidak berhenti melintas di ingatanku. Saat itu hanya satu hal yang kuinginkan, yaitu segera pergi dari perpustakaan itu dan meninggalkan ketakutanku sendiri di sana. Nah, itu dia salah satu kisah kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan tidur nyenyak kalian. Dan sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.